Apakah benar-benar tak ada Katolik di pulau itu? Jika ternyata ada dan mereka tidak memiliki gereja Katolik untuk beribadah, maka saya akan menulis dan mengirimkan email kepada uskup terdekat dari pulau itu dan berkata bahwa mereka memerlukan gereja Katolik untuk dibangun. Ucap Jimmy, salah satu aktivis gereja Katolik. Selama ini kita tahu bahwa umat Katolik tersebar di seluruh dunia. Ya, sesuai dengan nama gereja kita, yaitu Gereja Katolik, di mana Katolik artinya universal, gereja yang mencakup seluruh dunia. Namun, ternyata terdapat satu negara yang tidak terdapat umat Katolik sama sekali. Inilah Kepulauan Pitcairn. Kepulauan Pitcairn adalah sebuah kepulauan yang paling terisolasi karena terletak di ujung timur Oseania atau Samudra Pasifik. Kepulauan Pitcairn ini sebenarnya bukanlah sebuah negara yang berdaulat atau negara yang merdeka, karena wilayah kepulauan ini masih masuk dalam wilayah kekuasaan dari negara kerajaan Inggris, atau yang biasa disebut dependensi teritori. Namun walau bukan merupakan negara yang berdaulat atau belum sepenuhnya merdeka, kepulauan ini memiliki ibu kota dan benderanya sendiri, layaknya sebuah negara yang merdeka. Kepulauan Pitcairn terdiri atas 4 pulau, yaitu Pulau Pitcairn, Pulau Henderson, Pulau Duchy, dan Pulau Ono. Namun yang berpenghuni hanyalah Pulau Pitcairn. Uniknya, kepulauan yang beribu kota di Adamstown ini dan memiliki luas 47 km persegi ini hanya dihuni oleh penduduk yang berjumlah 35 orang saja. Sangat sedikit. Muncul sebuah pertanyaan, apakah tak ada Katolik di kepulauan ini? Jawabannya benar, tak ada Katolik di kepulauan ini. 100% penduduk di Kepulauan Pitcairn merupakan anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7 atau Kristen Advent. Iman Kristen Advent dibawa kala itu oleh misionaris Albert dan Hattie pada tahun 1890 dan menjadikan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sebagai satu-satunya gereja yang berdiri di kepulauan ini sampai saat ini. Kepulauan Pitcairn masih masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Papeete, Keuskupan Agung dari negara Polinesia Prancis, di mana Polinesia Prancis memiliki cukup banyak penduduk beragama Katolik, mencakup 30% dari penduduk. Namun, jarak antara Kepulauan Pitcairn ke negara Polinesia Prancis sejauh 688 km, terpisah oleh lautan dengan ombak yang sangat menantang. Ini tentunya menjadi tantangan terbesar bagi keuskupan untuk bermisi di kepulauan ini. Dahulu pernah ada pengaruh misi Katolik untuk kepulauan ini. Kala itu pada tahun 1900, beberapa penduduk Kepulauan Pitcairn menetap tinggal di negara Polinesia Prancis, tepatnya di Pulau Mangareva, untuk mendirikan sekolah berbahasa Inggris. Pulau ini merupakan pulau basis Katolik di Polinesia Prancis, sehingga penduduk Kepulauan Pitcairn secara otomatis akan mengenal iman Katolik dari penduduk Pulau Mangareva. Namun, upaya ini belum berhasil. Hingga saat ini hanya terdapat sekitar 800 orang yang mengunjungi Kepulauan Pitcairn setiap tahunnya, menjadikannya sebagai wilayah paling sepi pengunjung di dunia. Tak sedikit di antara wisatawan atau pengunjung yang datang ke Kepulauan Pitcairn ini merupakan orang Katolik. Beberapa di antara mereka juga penasaran apakah ada gereja Katolik di kepulauan ini dan berharap kelak ada misi Katolik di sini. Kepulauan Pitcairn dapat diakses oleh wisatawan dengan MV Silver Supporter, kapal penumpang dan pengapalan yang melakukan perjalanan dari Mangareva, Polinesia Prancis, menuju Pulau Pitcairn, namun hanya sekitar 2 minggu sekali. Penduduk Kepulauan Pitcairn sendiri merupakan keturunan bajak laut asal Inggris dan Tahiti Polinesia Prancis yang kala itu di abad 18 pernah menguasai wilayah lautan ini. Populasi mereka terus menurun
Sejak Perang Dunia Kedua, karena banyaknya penduduk Kepulauan Pitcairn yang telah bermigrasi ke negara Selandia Baru dan kini mereka tersisa 35 orang saja. Kembali ke pertanyaan, apakah gereja Katolik tersebar di seluruh negara dunia? Jawabannya, ya, tersebar di seluruh negara di dunia. Hal ini karena Kepulauan Pitcairn bukanlah sebuah negara berdaulat dan masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Apakah di masa depan akan ada penduduk Kepulauan Pitcairn yang terpanggil menjadi Katolik? Atau adakah di antara kita yang terpanggil untuk berkunjung, bahkan menjadi misionaris mewartakan iman Katolik di sana, atau bahkan menetap tinggal di sana? Wah, ini pertanyaan yang menantang ya. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian dan semoga kelak iman Katolik bisa tumbuh di kepulauan kecil ini, yaitu Kepulauan Pitcairn. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati. Salve sahabat Katoliko keren. Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katoliko Keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katoliko Keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia,
Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katolik Ukren bersiara bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve!